Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu konsep yang paling fundamental dalam spiritualitas Islam, yaitu Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Nah, ini dia nih peta jalan kita. Kita akan mulai dari mengenal siapa itu Sang Pencipta, lihat dasarnya di Al-Quran, terus gimana cara kita meneladaninya, dan yang terpenting, apa sih maknanya buat hidup kita? Tapi sebelum kita jauh-jauh, coba deh kita renungin satu hal simpel. Pernah nggak sih Anda lagi lihat langit malam, atau mungkin lihat rumitnya sehelai daun, terus kepikiran, gimana caranya ya semua ini bisa ada? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Dalam tradisi Islam, jawaban atas pertanyaan besar tadi itu dimulai dari sebuah nama, sebuah sifat Tuhan. Yuk, sekarang kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya makna Al-Khaliq itu? Jadi, ini poin yang krusial banget ya. Al-Khaliq itu bukan cuma sekedar membuat sesuatu. Konsepnya jauh lebih dalam. Ini soal menciptakan dari yang tadinya nggak ada sama sekali, merancang setiap detailnya dengan sempurna, dan semua itu ada tujuannya. Wah, ini kan ide yang luar biasa kuat ya. Tapi, dari mana kita tahu semua ini? Tentu saja, kita harus lihat langsung ke sumber utamanya, yaitu Al-Quran. Coba kita perhatikan ayat ini. Di sini, Allah nggak cuma disebut Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Ada juga Al-Bari, yaitu Sang Pengada dari ketiadaan, dan Al-Musawwir, Sang Pembentuk rupa. Jadi tiga nama ini sekaligus menegaskan perannya yang absolut sebagai sumber dari segala sesuatu yang ada. Oke, itu kan perannya sebagai Tuhan. Terus, apa hubungannya sama kita sebagai manusia? Gimana caranya kita bisa nyambung sama konsep ini dalam keseharian kita? Nah, disinilah letak perbedaannya yang menarik. Tentu saja kita sebagai manusia nggak bisa menciptakan dari ketiadaan seperti Allah. Tapi kita bisa meneladani sifatnya. Caranya? Dengan berkarya, berinovasi, dan menjaga semua yang telah diciptakan. Proses meneladani ini bisa kita pecah jadi 3 langkah praktis. Pertama, kita berkarya dan berinovasi. Gunakan kreativitas kita untuk hal-hal positif. Kedua, pastikan apa yang kita buat itu bermanfaat buat orang lain. Dan ketiga, kita menjaga. Kita punya tanggung jawab untuk merawat alam dan semua ciptaan di sekitar kita. Baik, kita udah paham konsepnya dan gimana cara meneladaninya. Sekarang, pertanyaannya, so what? Apa dampaknya buat hidup kita? Hikmah apa yang bisa kita petik dari semua ini? Yang pertama, dan ini yang paling terasa, adalah tumbuhnya rasa syukur. Saat kita benar-benar sadar betapa sempurnanya ciptaan di sekeliling kita, dari galaksi yang maha luas sampai sel terkecil di tubuh kita, otomatis muncul rasa syukur yang mendalam atas setiap nikmat. Pemahaman ini juga jadi semacam booster motivasi. Kita jadi merasa terpanggil untuk nggak menyanyiakan bakat yang udah dikasih. Kita jadi terdorong untuk ikut berkontribusi positif dan membuat perbedaan, sekecil apapun itu. Dan yang terakhir, ini penting banget, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kita jadi sadar kalau dunia ini amanah. Kita ini bukan cuma penghuni yang numpang lewat, tapi kita ini penjaganya. Ada tanggung jawab besar di pundak kita. Jadi kalau kita rangkum, memahami Al-Khaliq ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang dunia loh. Bukan cuma iman yang bertambah, tapi juga rasa kagum, rasa syukur, semangat berbuat baik, dan yang pasti, rasa tanggung jawab kita terhadap alam jadi lebih kuat. Nah, obrolan ini saya tutup dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dengan kesadaran bahwa kita diciptakan untuk berkarya, kira-kira karya bermanfaat apa, sekecil apapun itu, yang akan Anda mulai hari ini?